Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi di hari Minggu udah ngebahas tentang COVID, suatu yang luar biasa bagi kita semua karena memang kita masih dalam masa pandemi dan kita semua pasti berharap pandemi ini segera berakhir. Mungkin kalau nanti saya ada gangguan sinyal, dikasih tahu aja ya. Oke. Kita akan ngebahas meskipun COVID ini udah 1 tahun, kita masih harus review lagi apa sih awalnya bagaimana, terus kedepannya bagaimana. Ini berita ini terus diupdate terus kan ya. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana dukungan organisasi fisioterapi baik di Indonesia maupun di dunia dalam menyikapi hal ini. Kemudian pedoman-pedoman apa yang bisa kita gunakan untuk selama masa pandemi ini. Seperti kita tahu, ini data yang ada di dunia. Memang di Indonesia belakangan bilangnya sih selalu udah trennya meningkat, tapi bila dibandingkan dengan negara-negara lain secara kuantitas jumlah penduduk, kita nggak terlalu jauh sih sebenarnya, tapi memang ini sesuatu hal yang tidak bisa dikatakan sepele ya, karena memang kematian orang-orang menjadi satu concern buat kita sebagai tenaga kesehatan, di mana kita memang tujuannya adalah life saving, kemudian kalau sebagai fisioterapi adalah ADL-nya dan kemampuan bergerak dan beraktivitas. Oke. Ini sejauh ini setelah setahun belakangan ini varian COVID menjadi berevolusi, bermutasi, menjadi ada kurang lebih 10 yang sudah teridentifikasi dengan varian spike protein yang berbeda-beda, sehingga ini pun mengakibatkan penyebarannya juga semakin berbeda-beda pula di setiap negara. Ada yang masif, ada yang biasa-biasa saja, tapi ini gambaran aja ya. Seperti kita tahu, COVID bukan hanya menyerang di pernapasan, tapi juga menyerang di seluruh sistem yang ada di tubuh kita secara sistemik. Ya. Dan ini adalah perjalanan penyakitnya. Durasi perjalanan penyakitnya memang tidak semua orang sekarang disertai oleh demam maupun batuk. Tapi kita harus waspada bila mulai terjadi sesak. Bila sesaknya berlanjut, maka akan masuk ke tahapan selanjutnya, bisa terjadi pneumonia, bahkan ARDS. ARDS itu gagal napas ya. Oke. Ini adalah gambaran dari rongsen paru pasien COVID yang ARDS. Kalau bagian orang dengan paru yang normal itu gambarannya sebelah kiri, di mana bentukan parunya itu masih kelihatan. Yang hitam-hitam itu adalah gambaran dari paru. Karena gambaran rongsen itu dia memantulkan bentukan tulang ya, yang kelihatan putih tulang-tulangnya. Jadi kalau ARDS yang terjadi adalah gambaran parunya memutih semua. Nah, kalau seperti udah tahapan seperti ARDS ini, prognosisnya buruk ya, sulit. Nah, dan ini tidak terjadi dalam jangka waktu lama, tapi dia benar-benar cepat sekali. Ini adalah gambaran pada pasien COVID hanya berjarak 5 hari dari yang seperti ini, kemudian menjadi tertutup sepenuhnya di hari kelima. Oke, ini secara gambaran CT seperti ini. Pada paru CT scan normal, ini tidak terlihat ada ground glass opacity ya, atau kalau kita orang awam sebut itu seperti ada awan-awannya ya. Nah, ini bersih
Sementara kalau dengan pasien COVID ini pasien saya sendiri ya, ini pada tanggal 15 Januari 2021 pasien saya ini ada banyak gambar-gambar awan atau GGO, ground glass opacity. Jadi kalau dilihat memang tidak bersih, ketika di CT scan memang ada GGO-nya. Ini GGO-nya di pinggir-pinggir. Oke. Bagaimana transmisi COVID dari hewan ke manusia? Kemudian ini juga masih kontroversi apakah ia benar dari hewan atau ya kontroversi itulah. Kemudian menular lewat droplet, bisa juga aerosol atau secara kontak langsung. Dari droplet ini kita perlu waspadai sebagai fisioterapi karena dari droplet inilah bisa menyebarkan virus bukan cuma satu orang, tapi orang-orang di sekelilingnya. Misalkan kita berada dalam satu ruangan, satu orang memang terpapar virus COVID, kemudian dia mengalami bersin atau batuk di dalam satu ruangan tertutup, maka bersin, droplet dari bersin dan batuknya itu akan beredar di dalam satu ruangan. Apabila semua orang tidak menggunakan masker, tidak berada di dalam satu ruangan yang sama, maka secara masif virus tersebut akan terhirup ke dalam orang-orang yang ada di dalam satu ruangan tersebut. Oke. Dan ini virus bisa bertahan selama 3 jam setelah dikeluarkan dan menempel pada permukaan-permukaan benda-benda sekitar dengan lama hidup yang beragam, mulai dari 3 jam sampai 4 hari, 5 hari. Kemudian inilah adalah timeline yang sudah dilakukan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia atau sekarang berubah nama menjadi Perkumpulan Fisioterapi Indonesia. Jadi Perfi memang sudah membuat himbauan, beberapa banyak himbauan. Kan virus COVID ini ditemukan pertama kali di Wuhan pada tahun 2019 Desember. Tapi sejalan dengan periode itu masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Nah, selama Maret ini kita sudah melakukan berbagai macam himbauan, membuat berbagai macam edaran dari penggunaan APD, melakukan germas, bagaimana cuci tangan, bagaimana standar pelayanan yang dilakukan, bagaimana latihan di rumah sampai ada sedetil itu ya. Kemudian ternyata ini tidak sanggup membendung datangnya virus COVID ini, sehingga PP Perfi membuat task force pandemi COVID-19, yaitu membuat satgas COVID ya. Dari situ kita memantau fisioterapi di seluruh Indonesia yang terpapar maupun yang melakukan isolasi mandiri maupun yang meninggal, kemudian memberikan dukungan dan support. Tidak hanya itu, kami juga selaku PP Perfi juga melakukan peningkatan knowledge untuk anggota melalui serial webinar ya. Dan terus temanya terus selalu tentang COVID, mulai dari APD-nya sampai pelayanannya. Sampai World Physiotherapy juga melakukan beberapa publikasi seputar COVID. Nah, ini pada tahun 2020 September yang lalu, Perfi juga sudah mengeluarkan pedoman pelayanan fisioterapi di era pandemi COVID, versi yang kedua, karena versi pertamanya sudah dikeluarkan pada bulan Maret. Sayang sekali di tahun 2021
memang semakin mengganas episode keduanya, terutama di gelombang kedua ini di bulan Juni Juli, di mana kita kehilangan sampai Agustus kemarin ya, sudah ada 20 fisioterapi terpapar COVID yang meninggal. Sementara yang lainnya yang terinfeksi 756 diantaranya sudah sembuh. Ada yang masih isolasi, tapi sebagian besar sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Nah, di sini ada lagi edaran lagi yang dikeluarkan oleh Perpi, pembaharuan dari edaran sebelumnya. Ada tambahan di sini. Tambahannya nanti kita lihat ya. Oke, ini adalah kemana kalau kita misalkan terpapar, bagaimana kita harus melaporkan diri. Itu kita harus menjaga awareness diri sendiri ya. Kalau kita adalah tenaga kesehatan yang sangat berarti untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini kita bisa lakukan laporan kalau memang kita terpapar. Klik aja di www.ivi.or.id, cari sumber informasi COVID selengkapnya. Nah, nanti kalian akan masuk ke form yang ada di situ, banyak sekali informasi, mudah-mudahan berguna informasinya. Nah, di salah satu orang-orang di belakangnya tadi task force itu adalah ini Bapak Ahmad Syakib. Ini selaku wakil ketua umum, dia adalah ketua squad COVID-19 pusat yang baru. Kemudian di daerah-daerah dan di cabang-cabang juga punya ketua squad COVID-nya, yaitu si ketua dan ketua-ketua cabang dan ketua-ketua daerah di tempat masing-masing. Bagaimana pelaporannya? Nah, ini dari anggota yang terkena bisa masuk bisa melaporkan ke squad COVID cabang, kemudian dari cabang bisa mengisi lapor ke WA Center Fisioterapi, atau dari anggota bisa juga langsung mengisi ke sini, kemudian melapor kepada cabang. Nah, nanti kita akan melakukan pencatatan dan mengkoordinasi supaya fisio yang terpapar mendapatkan bantuan ataupun support. Dengan catatan, bukti yang dilampirkan adalah PCR positif. Nah, ini adalah kalau kita klik yang tadi bisa ke sini ya, ke chatnya. Bagaimana pedoman pelayanan fisioterapi pada COVID-19? Yang pertama, pedomannya adalah bagaimana kita menentukan siapa-siapa saja yang bisa terjun, yang bisa melakukan fisioterapi pada pasien dengan COVID-19. Yang pasti fisioterapisnya adalah fisioterapis yang tidak memiliki komorbid, penyakit kronis respirasi, penyakit gangguan imunitas, ataupun sedang hamil, dan sebaiknya tidak di atas 55 tahun. Kemudian memiliki pengalaman di bidang kardiorespirasi atau perawatan intensif itu lebih baik. Ya, meskipun memang saat ini kita memerlukan banyak fisioterapi atau banyak tenaga kesehatan lain yang tidak berlatar belakang seperti itu ya, tapi itu memang perlu ekstra pembekalan SDM lebih ya kalau misalkan tidak punya background seperti itu tadi. Pun demikian, kita semua memang harus dibekali tentang bagaimana APD yang baik, bagaimana infeksi penanganannya, dan melakukan dermas, serta bagaimana melakukan desinfeksi setelah keluar dari perawatan COVID. Dan pastinya kita juga harus kenal betul apa itu COVID, bagaimana penyebarannya, bagaimana memutus rantai penyebarannya ya. Nah, ini seperti tadi saya katakan, tidak perlu banyak pengalaman di bidang kardiorespirasi karena memang keterbatasan SDM, jadi mesti dilakukan pembekalan ulang mengenai kardiorespirasi.
apabila memang SDM-nya terbatas, maka bisa dilakukan rotasi berkala. Jadi contohnya misalkan dalam seminggu itu fisioterapinya hanya 3, sedangkan poli buka. Ya, jadinya memang ada rotasi di mana misalkan pagi hari kita di poli sampai jam 10 atau jam 11, kemudian siangnya bisa masuk ke rawat inap. Nah, rawat inap ini kan berbeda-beda tahapannya. Ada yang kondisi berat di ICU, HCU, ada yang ringan di isolasi biasa, rawat inap biasa ya. Nah ini penting sekali dilakukan rotasi karena memang kesiapan mental fisioterapi sendiri dibutuhkan sangat besar untuk menghadapi orang-orang yang sakit COVID ini. Karena beda sekali tekanan batin yang dialami oleh fisioterapi yang ada di HCU atau ICU dengan rawatan biasa maupun rawatan khusus COVID. Sangat berbeda. Dan ini ada penelitian juga ya. Jadi penting sekali untuk dilakukan rotasi berkala di mana kita memberikan jeda waktu untuk mempersiapkan mental fisioterapi sendiri untuk menghadapi pasien-pasiennya ini. Oke. Penting juga untuk dilakukan penambahan SDM bila terjadi lonjakan pasien seperti bulan Juni Juli kemarin ini memang lonjakannya begitu banyak. Oke, untuk rawat jalan klinik tidak berbeda jauh. Bedanya adalah ya seperti biasa penanganan pasien pada umumnya, tapi ya karena ini masa pandemi, lagi-lagi kita harus dibekali oleh penggunaan APD, bagaimana COVID itu, bagaimana desinfektan dan dermas yang dilakukan ya. Kemudian ini yang perlu dititik beratkan juga adalah pembekalan screening pasien rawat jalan. Kenapa? Karena banyak juga pasien-pasien yang datang itu kita kan tidak tahu bagaimana background-nya, apakah dia memang sehat, apakah dia memang sehat atau terpapar, kita tidak tahu, tidak kelihatan ya, kecuali memang dia terlihat seperti orang flu berat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Karena teman-teman pun banyak yang terpapar dari pasien-pasien rawat jalan. Gitu. Untuk itu perlu dilakukan screening ketat. Kemudian perlu dilakukan penjadwalan pasien karena untuk melakukan physical distancing ini dilakukan penjadwalan pasien. Jadi tidak terlalu crowded karena kita tahu pasien fisioterapi itu memang banyak dan seperti biasanya ya sudah mengantri. Nah, antrian inilah yang kita batasi. Jadi perlu dilakukan penjadwalan pasien di tempat pengantrian maupun di dalam ruangan karena pembatasan orang di dalam ruangan juga sangat perlu untuk menghindari penyebaran yang banyak dari si COVID ini ya. Kemudian rawat jalan atau klinik bisa juga melakukan televisio meskipun ini masih regulasinya belum ada ya. Tapi di luar sana sudah banyak dilakukan. Mungkin di Indonesia juga sudah beberapa institusi yang melakukan ya. Oke. Kemudian rawat inap biasa tetap harus dilakukan pembekalan juga ya. Lagi-lagi mengenai COVID dan seputar APD dan infeksinya. Oke. Nah, ini bagaimana penggunaan APD dan tindakan fisioterapi ya. Biar aman, ini biar aman, ini adalah poin-poin yang harus kita camkan ya, dicatat ya, diingat-ingat ya. Jadi terus pakai APD yang sesuai di mana, sesuai tempat area di mana kita ditugaskan. Misalkan kita memang di HCU, ICU, itu gunakan ya. Kemudian bila rawat inap biasa bisa level 2. Rawat jalan bisa level 1, bisa level 2 juga bisa.
tergantung kebijakan dari rumah sakit dan ketersediaan APD. Kalau memang harus menggunakan level 1 ya, kita harus support diri kita sendiri dengan APD yang memadai ya. Misalkan kalau misalkan dirawat jalan kalau atau di klinik, yang wajib adalah masker bedah, bajunya pasti harus baju khusus klinik ya, karena setelah dari klinik kita harus lepas ya. Masker bedah, visor atau kacamata atau Google, kemudian pakai baju klinik itu sudah cukup. Handscoon tidak terlalu wajib ya, karena penggunaan handscoon justru membuat orang jadi lupa cuci tangan. Jadi sebaiknya cuci tangan saja gitu. Kemudian tidak memegang area wajah ketika kita sedang terapi ya, atau ketika kita sedang berada di lingkungan kerja. Kalau kita mau pegang wajah ya cuci tangan dulu gitu. Supaya nanti apapun yang kita pegang kan kita nggak tahu kita tadi megang apa, megang meja, megang apa gitu kan, pegang-pegang kemudian lupa garuk-garuk wajah atau mau pegang aja, kadang-kadang kita pegang aja kita kan. Jadi itu juga bisa jadi sarana penyebaran ya. Kemudian kita harus jaga jarak. Jaga jarak bukan hanya dengan pasien, tapi juga dengan teman sejawat, sama-sama fisioterapi. Kadang-kadang kita lupa, fisioterapi itu kan akrab satu sama lain ya. Jadi kadang-kadang kita lupa kalau ketika makan juga kita bareng-bareng. Nah itu juga menjadi poin lemah penyebaran COVID. Nah, sebaiknya ketika makan kita bergantian atau berada di ruangan yang berbeda ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa melakukan karena ini penting untuk memutus rantai penyebaran COVID ya. Nah, ini adalah APD layanan fisioterapi. Ini bisa dibaca di sini bahwa ada level-levelnya ya. Kalau misalkan di ICU bagaimana, ini seperti ini, lengkap, overall, masker, menutup kepala, baju oka, sementara isolasi juga bedanya adalah kalau di isolasi COVID bisa tidak pakai kacamata atau pelindung COVID, kacamata pelindung, maksudnya di sini nggak perlu pakai visor tapi bisa pakai Google. Kemudian kalau untuk rawat inap non COVID ini cukup pakai masker, tidak perlu pakai kacamata atau visor. Begitu juga dengan rawat jalan, tapi memang beberapa klinik juga menggunakan visor ketika pelayanan ya. Ini yang paling minim yang bisa dilakukan di tempat-tempat ini ya. Pun kepada fisioterapi yang melakukan home care juga harus waspada, karena home care itu berarti kita mendatangi pasien. Kita tidak tahu kondisi pasien sehari-harinya dan apakah dia aman, maksudnya tidak terpapar atau enggak. Kita tetap lakukan pakai masker, itu yang paling utama ya, sama cuci tangan. Oke, ini handscoon tidak perlu disarankan apabila ini dirawat inap biasa dan terbaru ya. Oke. Tapi yang penting adalah cuci tangan. Oke, yang penting juga harus menggunakan penutup kaki, apapun bentuknya, entah itu sepatu, entah itu shoe cover, karena penting untuk menjaga diri sendiri. Oke, ini adalah prosedur pemakaian APD-nya. Enaknya sih pakai, kita lihat videonya ya. Tunggu ya. Terus dulu sebentar.
saya carikan videonya. Lebih enak kita kalau nonton videonya. Ini adalah mana ya gambarnya? Ini adalah saya ketika memasuki ruang ICU. Jadi persiapannya adalah seperti ini. Percepat aja ya. Jadi selama di dalam ruangan pun kita tetap pakai masker. Nah ini pakai shoe cover dulu. Kenapa? Karena yang terakhir di adalah shoe cover dan masker ya. Jadi shoe cover dipakai, hazmatnya dipakai, kemudian masker N95 dipakai karena ini mau masuk ruang isolasi ya. Nah, ini di plaster supaya udara luarnya tidak masuk atau udara keluaran oksigen keluaran dari pernapasan kita tidak naik ke atas ya. Ini bisa membuat google-nya berembun. Setelah itu ya ditutup pakai handscoon saya double karena setiap pasien kami menerapkan satu pasien satu handscoon. Jadi tidak ada penularan silang di antara pasien. Okay. Dan saya ada 3, jadi lapisan yang paling luar yang diganti-ganti. Oke, yang terakhir adalah sepatu boots dan visor. Oke, sip. Kemudian bagaimana cara pelepasan? Oh, ini ada lagi. Sebentar. Bagaimana bedanya dengan yang menggunakan barak scotch atau kita makanya hobi sih. Yang pertama memang harus cuci tangan, kemudian pakai shoe cover. Kenapa saya lebih memilih pakai jilbab? Karena lebih melindungi. Jadi apapun itu tidak langsung kena ke kulit ya. Meskipun setelahnya memang kita harus mandi. Ini pada dasarnya sama. Yang berbeda adalah jenis ini yang kita pakai adalah barak ya. Atau ini Hogi sih, namanya mereknya Hogi. Nah, ini cuma selembar kain sebenarnya. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah. Ini untuk ke ruang isolasi biasa ya, atau rawat inap khusus COVID. HCU, ICU. Oke, sama kan, pakai handscoon juga, double handscoon. Nah, setelah selesai kita pakai visor. Oke, kembali lagi setelah semua selesai itu bagaimana cara
bagaimana cara melepasnya sekarang ya. Ini penting karena cara melepas juga merupakan pemutus infeksi ya. Ini saya akan kasih share bagaimana cara melepasnya, video aja ya. Nah, kalau ada gambaran gini, nah ini adalah pertama kali kita dari pasien, ini yang di ruang ICU ya, pada dasarnya sama, cuci boots, setelah cuci boots, ya copot boots, cuci tangan, copot visor, lepas dari tangan, oke, lepas baju cuci tangan lagi karena mau lepas baju hazmat. Nah, ini sebisa mungkin baju hazmatnya tidak menyentuh lantai. Kenapa? Karena di lantai itu nanti banyak bekas-bekas ini ya, banyak terkontaminasi virus kita. Khawatirnya gitu. Lepas tugel, lepas masker biasa, cuci tangan lagi, baru jalan ke arah kamar mandi, dan ini dibuka di depan kamar mandi, termasuk maskernya. Oke, seperti itu. Kembali lagi. Oke. Ya. Ya, itu tadi ya. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan di masa pandemi? Kenapa nebulisasi tidak boleh? Karena nebulisasi adalah tindakan yang aerosol, menghasilkan aerosol, di mana aerosol itu berarti menyebarkan droplet ya. Jadi tidak boleh dilakukan kecuali ada di ruangan bertekanan negatif atau dengan sistem ventilasi yang baik ya. Tidak boleh juga dilakukan oral manipulasi karena ini merupakan sumber dari droplet ada di bagian oral. Kemudian latihan huffing dan batuk sebaiknya berada di ruangan bertekanan negatif juga atau dengan ventilasi yang baik, dan kita menggunakan APD yang baik juga. Suction sama MLDV palatum, apalagi MLDV tidak apa-apa, tapi bagian palatumnya tidak disarankan ya. Kemudian hidroterapi ini masih ada pro dan kontra, tapi kami sebaiknya tidak dilakukan, meskipun memang ada yang melakukannya secara aman ya. Dalam arti memang orang pasien dan visionya juga sudah negatif. Oke, kemudian yang bisa dilakukan yang sebelah kanan, ya. Kita lanjut saja, nanti kita lupa waktunya terbatas. Kemudian ini adalah penerimaan pasien. Kita harus lakukan screening, penjadwalan, dan gunakan APD. Oke, pada beberapa klinik atau rumah sakit, memang sebelum pasien datang ke fisioterapi, memang beberapa mensyaratkan sudah ada rapid test atau swab can atau swab PCR maupun bukti vaksinasi COVID. Tapi tetap saja screening pada fisioterapi tetap harus dilakukan. Oke, ini adalah alur penerimaan pasien fisioterapi, di mana kalau pasien dengan rujukan fisioterapi, kalau tidak ada infeksi pernapasan, maka bisa lakukan program fisioterapi rutin. Tapi dengan infeksi pernapasan, maka kita harus curiga. Semua yang masuk harus dicurigai sebagai COVID. Nah, kalau dia positif, kan harus dites ini. Kalau positif atau negatif. Kalau negatif masih bisa dilakukan fisioterapi rutin. Kalau dia positif, maka selanjutnya adalah ini. Misalkan pasiennya dirawat, inilah yang dilakukan fisioterapi ya. Nah, pasien sadar
atau pasien tidak sadar, ini ada pedomannya sendiri. Ini terlalu sensitif. Oke, ini adalah ruang isolasi yang ada di rumah sakit tempat saya bekerja, Sulianti Saroso. Apa sih permasalahan pada pasien COVID? Tujuannya adalah kita untuk meningkatkan kapasitas vital, yaitu respirasi support dan muskuloskeletal support ya. Respirasi yang penting adalah menstimulasi pengeluaran aliran sputum dan menjaga kekuatan otot napas. Sedangkan muskuloskeletal harus dilakukan mobilisasi secara bertahap. Pemeriksaan yang dilakukan ada ini. Kita harus yang paling penting lihat saturasi oksigen, cek vital sign juga, kemudian yang lain-lainnya tahap dilakukannya. Kenapa ini menjadi penting? Karena setiap penggunaan ini berbeda juga ya, masing-masing. Yang dilakukan terapi ini juga berbeda gitu maksudnya. Oke, ini juga. Nah, ini ada board scale-nya. Nah, ini adalah tampilan monitoring pada pasien saya di ruang isolasi. Nah, latihannya adalah yang pertama edukasi. Kenapa edukasi? Karena pasien rata-rata ya cemas, berada di ruangan tertutup, tidak boleh dikunjungi, apalagi dicap sebagai terinfeksi COVID. Jadi sudah banyak pikiran-pikiran negatif yang membuat dia cemas. Jadi edukasi perlu untuk meredakan kecemasan. Nah, cemas berhubungan dengan vital sign dan respirasi juga. Kalau cemasnya tinggi, maka respirasi dan vital sign juga tinggi. Secara edukasi, apa yang kita berikan bisa melalui pendekatan agama, pendekatan risiko sosial, maupun dengan ACBT, exercise, active cycle exercise. Hati-hati juga pada pasien yang bersemangat. Memang pasien-pasien kita kadang kita harus motivasi supaya dia semangat cepat sembuh gitu ya. Tapi ada pasien-pasien yang semangatnya terlalu tinggi, di mana itu juga akan memberi energinya terlalu berlebih. Jadi dia banyak bergerak, justru malah meningkatkan sesaknya gitu ya. Padahal dia sesak tapi dia tidak menyadarinya. Ya. Ini adalah edukasi via monitor. Jadi sebelum masuk ke pasien kita bisa melihat pasiennya apakah dia cemas atau tidak, atau terlalu aktif gitu ya. Kalau itu kita bisa kurangi intensitas masuk ke pasien dengan cara edukasi via monitor. Untuk terapi latihan respirasi apa saja yang bisa dilakukan, yaitu positioning, facility exercise, ekstraksi dada, teknik pengeluaran dahak, atau temenafing, cuffing, dan penguatan otot-otot pernapasan ya. Untuk muskuloskeletalnya kita bisa lakukan aktivitas di tempat tidur karena pasiennya tidak bisa kemana-mana juga, masih harus dimobilisasi ya, atau beberapa pasien memang tidak sadar. Bisa dilakukan aktif maupun asistif from ADL di sekitar tempat tidur, misalnya makan, minum, grooming gitu. Kemudian kalau sudah bertahap dia bisa kita lakukan transfer maupun persiapan dengan penguatan otot-otot untuk berdiri. Kemudian kalau misalkan dia memang sudah lebih baik dan sudah keluar dari rawat inap, bisa dilakukan cycle ergometer, latihan ambulasi. Ini pos rawat inap ya, di bawah ini. Kemudian apa yang dilakukan pada pasatron? Ini gambarannya adalah bila pasiennya sadar, pasiennya bisa tenang, pasien bisa disusulkan, maka bisa dilakukan secara mandiri. Dibantu bila pasiennya takut bergerak, bisa karena dia obesitas, tempat tidurnya terlalu kecil, jadi dia takut bergerak. Kemudian resah pasiennya, kemudian dia ada sakit pinggang, ada hemiparese,
Karena pasien-pasien yang datang bukan hanya pasien tanpa gejala, tanpa gangguan gerak dan fungsi ya. Ada juga pasien-pasien stroke yang terinfeksi COVID-19. Jadi ini menjadi pemikiran juga ya. Kemudian bisa secara asisted dilakukan bersama tim apabila pasiennya dengan ventilator. Nah, seperti ini adalah kami di ICU. Produk di ICU ini dilakukan dengan tim, di mana ada perawat, ada dokternya, dokter anestesi, kemudian ada rekan-rekan fisioterapi lainnya. Minimal dilakukan bisa 4 orang. Oke, untuk latihan via monitor bisa dilakukan apabila pasiennya stabil, aktif, partisipatif. Kemudian ini adalah fisioterapi di ruang ICU. Ini gambarannya ruang ICU. Ini pasien-pasien saya ada menggunakan Optiflow, NFFlow, ada juga menggunakan ventilator. Ya. Apa yang masalah di pasien COVID-19 di ICU adalah retensi sputum. Jadi karena dia retensi sputum menggunakan ventilator, terjadi kelemahan otot, sehingga ini perlu dibantu ada latihannya sendiri secara pasif. Kemudian ada imobilisasi karena pasiennya memang ditidurkan, nanti diberikan sedasi atau memang dia sudah tidak sadar karena sakitnya yang parah. Ini adalah di ruang ICU, jadi cegah lesi konsolidasi, cegah lesi, cegah fibrosis paru, pengaliran sputum, bisa dengan positioning, cupping juga aplikasi, tapi jangan lupa harus di suction sebelahnya, karena ketika kita positioning dan fibrosis itu kan berarti mengalirkan sputumnya ke area yang saluran yang lebih besar ke bronkusnya gitu. Nah setelah itu kita bisa lakukan suction, bisa di-assist sama perawat yang ada di ICU. Kemudian kita juga harus persiapkan bila memang pasiennya membaik, jadi kita persiapkan untuk weaning dari ventilator. Bagaimana supaya muskuloskeletalnya tidak terganggu? Nah, ini adalah cegah kontraksi bisa dengan mobilisasi, baik pasif, asistif maupun aktif secara bertahap. Dan ini bisa mencegah post intensive care syndrome. Oke. Pemeriksaannya ini sama. Oke. Latihannya tadi sudah semua. Nah, ini adalah kehati-hatian. Jadi, tidak sembarang semua pasien bisa kita pegang. Hati-hati dengan pasien yang ada iskemik pada miokard. Kita harus baca dulu riwayat pasiennya ya. Kemudian lihat heart rate-nya berapa, nadinya berapa. Apakah kurang dari 40, apakah lebih dari 130, itu harus hati-hati. Karena heart rate yang kurang dari 40, dia cenderung akan turun. Ya, kita tidak mau pasien kita tiba-tiba berhenti detak jantungnya. Ya. Oke, lanjut ya. Apalagi kalau heart rate-nya 130. Ini ketika kita latihan justru bisa menambah juga heart rate-nya ya. Untuk tekanan darah, hati-hati pasien dengan tekanan darah rendah. Jadi kita tidak lakukan bila di bawah 60 atau di atas 110, itu harus hati-hati. Kemudian saturasi oksigen, kita masih bisa lakukan kalau saturasi oksigen 90 ya. Di bawah itu sebaiknya tidak. Kenapa? Karena ini beresiko. Oke. Kemudian RR 40 kali per menit, apa yang bisa kita lakukan? Bisa latihan relaksasi. Tapi kalau lebih dari 40 sebaiknya tidak dilakukan fisioterapi. Oke. Kalau pasiennya sedang demam juga menjadi kehati-hatian karena dengan demam dilakukan exercise bisa meningkatkan temperatur. Oke.
Nah, ini adalah indikasi relatif pasien. Kalau misalkan kita sedang latihan, kemudian terjadi ada level kesadaran menurun, kelihatan pasiennya berkeringat, kemudian perubahan wajah menjadi agak-agak biru, kita harus hentikan kakinya. Terus ada nyerinya yang hebat itu berhenti. Kemudian kita bisa lihat kaki kelelahan apa enggak, itu juga kita harus benar-benar aware ya. Kemudian tidak dilakukan bila ada fraktur tidak stabil. Adanya selang-selang memang kadang menyulitkan, tapi bukan berarti kita tidak lakukan. Ini kita bisa lakukan. Oke. Televisio. Ini yang lagi booming dan jadi masih menjadi perdebatan apakah bisa dilakukan. Tapi intinya kita harus melakukan persiapan media, pilihan platform, setting ruangan, bagaimana manajemen pelayanannya dan billing. Kemudian dari pasiennya sendiri ini juga harus sudah siap apakah pasiennya mandiri atau asisten. Ini harus menjadi pertimbangan. Bila memang asisten harus didampingi dan yang melakukan adalah si penunggu si penunggu pasiennya ya. Kemudian ada checklist rekam medis supaya kita tahu bagaimana latar belakang si pasien ini sebelum kita melakukan televisio. Dia harus melakukan checklist mengisi data-data gitu ya. Pemeriksaan pasien ya, pemeriksaan sekilas mungkinnya tidak karena tidak hand touch, jadi kita melihat secara keseluruhan. Dan pasien juga harus dibekali oximeter misalnya untuk mengecek ya setiap waktu. Kemudian tensimeter bila memang pasiennya mengalami punya tekanan darah tinggi ya. Terus jangan lupa kita harus setting goal antara fisio dengan pasiennya. Jangan sampai kita pengennya cepat nih, pasti juga pengennya cepat, padahal kemampuannya belum sampai situ. Ya. Terus dicek juga apa yang dipunya pasien, apakah punyanya semua media, termasuk misalkan komputer yang ada videonya, atau hanya punya handphone saja. Nah, ini kita harus setting juga dengan peralatan yang dipunyai oleh pasien. Ya. Nah, ini saat sesi langsung, cek ulang bagaimana jaringannya, apakah selama sesi nanti jaringannya akan stabil atau tidak. Jangan lupa menyapa, memberikan salam, cek suara, cek video, kemudian bangun kepercayaan melalui etika video conference. Periksa, lagi-lagi periksa sesuai dengan kondisi pasien. Kalau misalkan kelihatan lebih sesak, ya kita jangan terlalu banyak wawancara, ajak ngomong gitu ya. Kemudian kasih terapi sesuai kondisi pasien tersebut. Kemudian di akhir atau di tengah-tengah kita ulang lagi supaya pasiennya ingat apa yang harus dilakukan nanti selepas kita berkonferensi ini ya. Kemudian edukasi juga penting berhubungan dengan dosis terapinya. Nah, selanjutnya adalah tentukan jadwal atau evaluasi selanjutnya. Ya. COVID-19 ini kita harus kenali dan aksi. Apa sih maksudnya? Jadi, kita sebagai tenaga kesehatannya, kita harus tahu apa itu COVID. Gitu. Terus bagaimana caranya kalau orang-orang atau kita sendiri memang ada gejala, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, inilah dia. Kalau misalkan kita menemukan orang di sekitar kita, saudara kita, adik kita, keluarga kita dengan gangguan-gangguan seperti ini, demam, batuk, kelelahan, anoreksia, sakit kepala, perubahan jari-jari kaki, kita harus cek. Tapi sebelum cek, lakukan amankan diri dulu. Gunakan APD, misalkan masker. Kita pakai masker lah setidaknya sebelum ke orang yang kita kenal gitu kan. Periksa RR-nya. Apakah RR-nya normal? Range normal berapa sih? 12 sampai 20 itu masih dibilang normal ya. Kalau di atas 20 itu sudah dibilang sesak. Ya, ini kita harus waspada. Kalau sudah mulai sesak, pakai oximeter. Oximeter semua orang mungkin saat ini sebagian besar punya.
Kalau nggak punya ya kita harus provide ya, kasih cek untuk saturasi oksigennya berapa. Kalau di atas 97% masih aman ya, 97% aman. 95% kita harus sudah waspada. Kalau 93% harus cepat-cepat lakukan tindakan selanjutnya, yaitu cari ke rumah sakit ya, siapapun itu. Kalau 95 sampai di bawah 93, kita harus cari rujukan rumah sakit terdekat, siap-siap buat orang yang terpapar ini. Kalau 97-95% kita masih bisa isolasi mandiri. Tapi ini juga harus dipantau karena setiap hari keadaan bisa berubah. Apalagi kalau punya komorbid ya. Ini adalah tindakan yang bisa dilakukan pada pada orang-orang yang terpapar COVID. Bisa kalau tanpa gejala bisa ADL mandiri, bisa aktif exercise, gejala ringan juga bisa aktif exercise, tapi jangan lupa cek selalu oximeter ya. Karena di situ ada indikator untuk nadi dan saturasi oksigen. Gejala sedang biasanya sudah di rumah sakit, tapi mungkin ketersediaan rumah sakit yang sulit, ini bisa dilakukan di rumah, tapi dengan catatan harus ada oksigen dan harus ada pengawasan pasien ya. Ini yang bisa dilakukan kalau di rumah sakit atau di rumah adalah proning atau lakukan semi polar untuk mengatur respirasinya. Oke. Nah, ini yang lagi tren juga sekarang ini. Banyak pasien-pasien post-COVID mengalami post-COVID syndrome atau long COVID. Di luar negeri itu lebih tren dengan namanya long COVID. Apa itu long COVID? Padahal pasiennya sudah dianggap sembuh, tapi ternyata gejalanya masih berlangsung, dan itu berlangsungnya di minggu keempat sampai lebih dari minggu ke-12 ya. Dimana pasiennya masih ibaratnya apa ya, mudah lelah, ngos-ngosan, melakukan aktivitas apapun nadinya naik. Ya. Nah, itulah yang disebut long COVID. Tapi banyak juga gejala lainnya. Ini saya sebut yang itu aja dulu. Nah, ini adalah perbedaan antara aktivitas fisik, latihan, dan kebugaran fisik. Di mana aktivitas fisik ini bisa dilakukan adalah aktivitas keseharian kita. Pekerjaan atau membersihkan rumah, itu namanya aktivitas fisik, beda dengan latihan ya. Latihan itu harus terencana, terstruktur, repetitif, dan memiliki tujuan. Kemudian kebugaran fisik itu adalah penilaian kesehatan dan keterampilan. Apakah selama long COVID pasien yang sudah sembuh dan memiliki long COVID ini dikatakan bugar? Nah, itu ada penilaiannya ya. Apa saja latihan yang bisa dilakukan, yaitu aerobik atau latihan resistensi, kemudian latihan spesifik khusus, ini penting. Karena tidak semua orang bisa melakukan latihan aerobik maupun latihan resisten. Ya. Ini bisa dikhususkan. Kenapa long COVID itu perlu rehabilitasi? Karena untuk kembali melakukan ADL tanpa gangguan dan nyaman ya, perlu lakukan screening pertama kali. Jadi kita screening itu penting karena untuk membuat dosis terapi yang personal, ya. Bentar lagi. Maaf. Siap-siap makan. Oke. Saya lanjut ya. Kemudian kita harus hati-hati dalam pemberian latihan. Ya, lagi-lagi modifikasi secara personal karena tiap orang keluhan berbeda, riwayat kesehatan berbeda ya. Nah, ini ada misalkan orang dengan gangguan disfungsi otonom. Apa sih disfungsi otonom?
Ya, misalnya masih ada sesak napas, masih ada palpitasi, mudah lelah, nyeri dada, terus rasanya udah pengen pingsan atau singkap kalau mau melakukan, kita kan naik tangga itu udah kayaknya udah capek banget dan udah nggak bisa ngomong gitu, benar-benar susah. Telepon ibu. Ini disfungsi otonom ini juga berkontribusi langsung terhadap program latihan yang kita buat ya. Apakah dia toleran atau dia tidak toleran. Ini ada screeningnya bisa dilakukan, yaitu yang paling gampang ada 6-minute walking ya, yang bisa kita lakukan. Kemudian ada monitor selalu saturasi oksigen dan denyut nadi. Kalau yang lain-lain ini saya belum melakukan ya, tapi ini ada di kayak kemarin pakai HP langsung. Nah, ini adalah checklistnya, checklist yang bisa dilakukan jika pasien yang datang kepada kita adalah pasien post COVID. Ya, apakah dalam bulan terakhir memiliki simptom di bawah ini, misalkan seperti rasanya berat atau mudah lelah yang tadi saya bilang ya. Ini kita bisa ke bawah ya. Ini juga ada di literatur, literaturnya bisa diambil di Persisio, sudah di Indonesia kan juga di sini. Nah, ini adalah rehabilitasi yang aman. Oke. Nah, hati-hati karena kita harus melakukan terapi latihan rehabilitasi yang aman. Oke. Tetap semangat. Terima kasih. Saya rasa demikian materi yang bisa saya share. Saya kembalikan kepada moderator. Moderatornya belum di-mute. Baik, terima kasih banyak Visio atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali, banyak insight-insight baru yang kita dapatkan mengenai pedoman pelayanan fisioterapi pada masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi. Sebelumnya kami infokan kepada peserta untuk menonaktifkan audio agar tidak mengganggu jalannya kegiatan acara. Kami persilahkan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga dengan mengetikkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber kita melalui kolom chat. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Baik, Visio, ada pertanyaan dari Susanti dari fisioterapi dari Visio Primaya. Izin bertanya, bagaimana dengan penanganan pasien BELS dirawat jalan, apa saja yang perlu diperhatikan pada saat tindakan massage, dan apakah tetap kita melepaskan masker pasien? Begitu, Visio. Oke. Tindakan massage ya? Iya. Massage apa manual terapi? Manual terapi. Oke. Memang di sini saya baca sempat dari siapa tadi Primaya ya, Susanti. Tindakan massage pada BELS palsi. Oke. Untuk pasien, kekhususan pasien, saya punya pasien COVID BELS palsi. Jadi gini, memang pasien BELS palsi mau nggak mau ya memang harus lepas masker ya, karena yang di-treat adalah daerah sini dong. Nggak mungkin kita nggak lepas masker. Yang perlu jadi perhatian khusus adalah pastikan ketika sebelum terapi pasien ini dikasih edukasi supaya tidak banyak bicara. Karena ketika bicara dia akan mengeluarkan banyak droplet ya. Itu sih yang pertama itu. Ya memang kalau elektroterapi, massage wajah ya harus dibuka. Apalagi mirror exercise ya harus dibuka. Tapi lagi-lagi yang perlu ditekankan adalah kepada pasien tidak bicara selama
sesi terapi berlangsung. Bila ingin bicara, dia harus pakai maskernya lagi. Begitu lebih aman. Oke. Baik, terima Ada kasih lagi? Visio atas penjelasannya. Bagaimana? Ya, Mungkin ada tanggapan dari Visio Susanti. ya mungkin mau bicara langsung silakan. Ya, jika ada tanggapan bisa langsung raise hand dan mengaktifkan videonya. Baik, mungkin itu saja dulu Visio. Kemudian Oke. untuk pertanyaan kedua dari Visio Suleli, Rumah Sakit Pertamina Balongan. Mohon izin Visio untuk dijelaskan kembali mengenai telemedicine untuk seperti apa tindakan ke pasiennya Visio. Oke, tindakan ke pasien ya kita perlu lihat dulu keluhan utamanya apa. Misalkan memang gangguan pernafasan, ya kita latih otot-otot pernafasan, fungsi pernapasannya. Apa yang bisa dilatih? Kita bisa latih ACBT exercise. Bisa kan face to face. Kalau kita susah melihat bagian depan, pasiennya kita suruh miring, jadi posisi miring. Kita lakukan breathing exercise. Tampilannya sih nggak mesti setengah kepala ya, jadi harus kadang-kadang kita harus full sampai setengah badan. Jadi kita bisa melihat bagaimana mengembangnya paru-paru, mengembangnya dada ketika dia melakukan breathing exercise atau chest expansi. Di situ kita bisa menilai. Tapi memang agak susah. Jadi kadang-kadang kita harus melihat jeli, memperhatikan seperti ini supaya benar-benar kelihatan seberapa banyak dia bisa melakukan chest ekspansinya gitu. Apalagi yang bisa dilakukan gerakan-gerakan banyak, misalkan gerakan tarik napas begini, kelihatan kan? Ya, memang ini kurang turun, tapi kita bisa fasilitasi. Misalkan tarik napas, ya begitu. Gerakan seperti ini sambil tarik napas. Itu juga mengembangkan dada. Misalkan gini. Nah, tarik nafas. Nah, kelihatan kan bagaimana itu mengembangnya rongga dada depan atau belakangnya. Gitu sih. Terus kita bisa lakukan stretching pada pasien tersebut. Misalkan stretching dada seperti ini gitu. Atau stretching otot-otot leher. Ya, stretching otot leher, otot-otot aksesoris, mungkin lihat menggunakan banyak fungsi otot aksesoris muscle ya. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih banyak Visio. Selanjutnya dari Putri Wahyu Rini. Kita invite langsung saja ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyurini dari Padang. Boleh ya Kak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pada masa pandemi ini kita untuk di polifisioterapi itu maksimalnya pegang berapa pasien ya Kak? Terus untuk yang kedua, untuk fisioterapi ke ruang isolasi COVID-19 itu permintaan dari rumah sakitnya atau fisioterapi yang langsung berkomunikasi dengan pihak rumah sakit gitu. Itu pertanyaan saya Kak. Terima kasih. Sudah dua-duanya ya? Oke. Yang kedua dulu ya, yang kedua dulu. Berhubung saya adalah fisioterapi di Rumah Sakit Infeksi Rujukan Nasional Sulianti Saroso. Ketika itu memang saya adalah fisioterapi pertama yang dikerahkan untuk melakukan fisioterapi di ruang isolasi COVID ya. Kemudian dari situ kita melakukan dekatan juga kepada rumah sakit lain yang ada di sekitar maupun di daerah, beberapa daerah yang tiba-tiba menjadi waktu itu memang ada audit. Kenapa fisioterapi ada audit? Kita diaudit. Kenapa fisioterapi melakukan
fisioterapi untuk pasien COVID, apa hubungannya? Kan nggak ada hubungannya gitu kan. Kita diaudit. Kenapa? Kita harus bisa menjawab. Karena peranan fisioterapi untuk peningkatan kapasitas paru itu penting. Apalagi pasiennya dirawat inap dalam jangka waktu seminggu, 2 minggu. Pasti kemampuan otot-ototnya juga berkurang. Itulah yang menjadi dasar ketika kami diaudit dan mereka bersedia, oke, fisioterapi bisa menangani COVID. Nah, ini juga tidak mudah ya, maksudnya beberapa kali kita diragukan sampai dipanggil audit gitu. Kemudian setelah oke, ya sudah itu berjalan dengan sendirinya. Kalau misalkan di rumah sakit teman-teman sekalian belum ada, maksudnya fisioterapi masih dianggap tidak bisa melakukan tindakan di ruang COVID, berarti yang perlu dilakukan adalah pendekatan kepada rumah sakitnya, kepada manajemen. Apa yang perlu dibawa adalah bukti-bukti bahwa memang penanganan di luar sana fisioterapi menangani pasien COVID. Ada pedomannya, ada alurnya, ada safety-nya, ada apa namanya, hasil penelitiannya lah. Gitu. Terus yang kedua, yang pertama tadi pertanyaannya, berapa banyak pasien yang ditangani dalam satu sesi ya? Tergantung dari luasnya ruangan. Ya, kalau ruangannya 3 kali 4 ya mau nggak mau pasiennya satu. Berapa lama waktu untuk setiap satu pasien? Rawat jalan tadi kan sudah melewati screening yang sudah diterapkan ya. Bisa dilakukan seperti ya biasa 30 menit, 45 menit ya. Jadi kita biasanya banyak alat, nah kita harus minimalisasi alat dan atau minimalisasi interaksi antara pasien dengan fisio ya. Pasiennya harus pakai masker pastinya, fisionya juga harus pakai APD ya, yang sesuai. Kalau misalkan dalam satu ruangan yang agak besar, katakanlah 7 kali 8 meter ya, itu biasanya bednya banyak kan, kalau fisioterapi bisa bed 6. Nah ini kita nggak bisa kalau bed 6. Maksimal paling masuk hanya 4 pasien. Ya, kenapa? Lagi-lagi jaga jarak, jaga lama durasi berada di dalam bersama-sama. Itulah yang harus kita waspadai. Makanya perlu dilakukan penjadwalan. Selain penjadwalan untuk menjaga itu, juga untuk supaya pasien yang datang itu nggak perlu nunggu lama-lama di tempat kita praktek gitu ya. Jadi ketika dia datang langsung di treatment atau 15 menit kemudian di treatment. Jadi nggak perlu saling menunggu. Biasanya pasien fisioterapi itu menunggu terus dia ngobrol. Nah itu yang harus kita minimalisasi ya. Oke. Ada lagi? Itu aja sih. Ada lagi Mbak Putri? Bagaimana untuk peserta, untuk Mbak Putri Wahyuridi? Apakah ada tanggapan? Oke, berapa banyak fisioterapi pegang pasien di mana nih? Dirawat jalan. Nah, kalau dirawat jalan sesuai dengan penjadwalan tadi pasti sudah otomatis terjawab ya. Kalau dirawat inap dirawat inap isolasi atau HCU, ICU, kita juga nggak bisa banyak-banyak. Berapa lama sih kita tahan dengan baju itu? Berapa lama daya tahan kita untuk mengatur energi, mengatur nafas? Ya, bisa dikatakan 6 aja kita udah kelelahan banget. 7 itu kepala sakit, bener. 7 itu kepala sakit karena kita ekstra energi yang atur nafas, atur gerakan,
apalagi sambil bicara dengan menggunakan masker N95. Ya maksimal rata-rata bisa pegang 4 sampai 5 pasien. 6 itu udah luar biasa. 7 sebaiknya tidak. Karena besokannya fisionya pasti sakit karena kecapean. Ya itu nggak mau. Kalau kayak gitu kan berarti hari ini masuk, besok libur, sakit. Sakitnya berapa hari? Sehari, 2 hari. Ya itu kan SDM-nya jadi berkurang dan bebannya jadi banyak ke teman-teman yang lain gitu kan. Iya, iya Kak. Berarti Gitu. kalau misalnya kalau rawat inap tadi kan maksimal 4 atau 5. Kalau Ya. misalnya di poli, tadi berapa Kak? Kalau di poli? Oh, di poli ya tergantung penjadwalan. Kita berapa hari kerja, jam kerja kita kalau nggak salah 8 ya. Ya bisa 7. Bisa 7 pasien ya. Kalau nggak capek. Iya, Kalau Kak, tidak ada soalnya benturan ya, maksudnya kadang-kadang jadwal itu terbentur, Kak. Pasiennya telat datang. Apa yang jadi konsekuensi adalah berkurangnya jumlah temu dengan pasien. Jadi pasiennya harus menanggung bahwa dia telat datang, dia harus dikurangi karena nggak mungkin kita mengurangi jam pasien selanjutnya. Gitu. Konsekuensinya begitu. Iya, Oke. Kak. Terima kasih, Kak. Yuk. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, Visio, dari dari Visio Bayu Kencana kita. Pertanyaannya, tahapan kondisi seperti apa dapat dilakukan prone lain dan hal apa yang perlu diperhatikan saat positioning prone pada pasien COVID dengan beberapa alat bantu pernafasan seperti ventilator. Silakan, Visio. Oke. Proning ya, proning di alat ventilator berarti proning. Ini antara proning di ICU atau proning di isolasi HCU ya, HCU. Jadi gini, kalau misalkan proning dengan kita bikin yang ada, bukan kita bikin. Jadi kondisinya kalau kita mau proning pasien itu mesti dicek pasien HCU atau ICU. Pasien HCU berarti dengan alat bantu napas. Kalau dengan alat bantu napas, cek lagi alat bantu nafasnya apa? Apakah nasal kanul atau masker venting atau HFNC. Nah, kalau dengan itu berarti pasiennya sadar, ya. Pasien sadar kita bisa bantu asistif minimal. Jadi sebenarnya pasien juga bisa mandiri, cuma memang banyak selang infus, selang oksigen, oximeter dijepit. Nah, itu pasien juga takut kan. Nah, itu kita bantu aja untuk membuat selang-selang itu nggak bikin melilit dia gitu untuk melakukan proning. Nah, itu paling gampang sih pasien isolasi biasa ya. Kalau pasien dengan alat bantu ventilator, yang kita mesti perhatikan kita nggak bisa sendiri. Kita harus bekerja secara tim. Siapa timnya? Dokter anestesiologi, perawat-perawat yang ada di situ. Berapa banyak orang bisa bantu? Minimal 4 orang. Kenapa? Karena kita bisa nggak sih setting ventilator? Enggak kan? Nah, itu pasti yang punya kapasitas itu adalah orang-orang yang sudah dilakukan belajar ventilator ya. Saya sendiri belum pernah. Siapa yang sudah belajar? Biasanya perawat-perawat ICU, HCU ya. Nah, ini perawat ini, posisi perawat yang bisa setting ventilator berada di depan mesin ventilator. Posisi kita bisa berseberangan dengan posisi perawat ventilator. Ya, berseberangan. Jangan di bawahnya mah kaki dikit jatahnya, jadi yang atas aja. Gitu. Terus di bawahnya siapa lagi? Karena nggak mungkin kita balikin atas, tapi bawahnya ketinggalan kan nggak nyaman ya. Jadi kita harus benar-benar 1, 2, 3 putar, balik, terus setting ventilator. Itu sih. Apa yang perlu diperhatikan saat positioning? Saturasi ya. Berapa saturasi yang aman? Selama saya fisioterapi kita di ICU kita sempat trial and error ya, which is not good sebenarnya, tapi ya apa mau dikata ya, life saving is important.
Memang yang aman adalah ketika pasien saturasi 90 itu kita proning. Jadi ada kemungkinan dia bertambah, saturasinya menjadi 94-95 ketika dia pro. Nadi, tensi itu akan turun ketika pro. Tapi di bawah 90 itu nggak banyak, nggak signifikan perubahannya. Memang nadi berubah jadi lebih rendah, tensinya mungkin berubah jadi rendah, tapi saturasi oksigen itu nggak banyak. Maksimal 2 poin naiknya. Atau dia tetap. Gitu.